Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita sudah 4 pertemuan ini nggih. Yang pertama kita perkenalan, yang kedua tentang PKPO, yang ketiga tentang farmasetik, farmakodinamik, dan ini yang keempat tentang macam-macam persediaan obat. Nah, peran perawat dalam pemberian obat ini sangat besar. Tentunya dalam menjalankan perannya, kita selalu menggunakan proses pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan 7 benar ya teman-teman. Saya rasa semuanya sudah di luar kepala, yaitu benar pasien, obat, dosis, rute pemberian, waktu, dokumentasi dalam pemberian, dokumentasi dan benar dalam informasi. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang macam-macam sediaannya. Dan kami rasa teman-teman sudah sangat familiar sekali tentang macam-macam sediaan obat secara umum. Yang pertama, sediaan yang biasa kita jumpai adalah dalam bentuk sediaan kapsul teman-temannya. Nah, keuntungan dalam bentuk sediaan kapsul ini adalah menutupi bau dan rasa yang tidak enak. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Bentuk dan warna cangkang yang bervariasi dapat untuk 2 sediaan yang tidak tercampur secara fisis atau inkomfisis, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil, kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Dan yang terakhir, tentu saja kapsul ini mudah ditelan. Yang kedua, bentuknya adalah bentuk sediaan tablet. Ada banyak bentuk tablet nggih. Yang pertama, tablet Kempa itu paling banyak digunakan. Ukurannya itu dapat bervariasi, bentuk serta penandaannya tergantung dengan desain dari cetakan. Yang kedua adalah tablet cetak, dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam lubang cetakan. Kemudian tablet triturat. Tablet triturat itu tablet Kempa atau cetak bentuk kecil, umumnya silindris, dan saat ini saya rasa sudah jarang ditemukan ya teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah tablet hipodermik. Tablet hipodermik itu dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna di dalam air. Yang berikutnya adalah tablet sublingual. Diharapkan efeknya ini cepat karena tidak melewati hati dengan meletakkannya tablet di bawah lidah. Kemudian tablet buka digunakan dalam meletakkan di antara pipi dan gusi. Saya rasa cara pemberian obat ini dibahas dalam mata kuliah KDM, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada tablet Everfescan. Itu adalah tablet yang larut dalam air. Karena mudah larut dalam air, dikemas dalam wadah yang tertutup rapat dan kemasannya tahan lembab. Kemudian tablet kunyah, cara penggunaannya adalah dengan dikunyah. Sering kita juga menggunakan tablet semacam ini. Kemudian tablet salut gula, merupakan tablet-tablet Kempa yang terdiri dari penyalut gula. Contohnya apa nih? Contohnya apa ya? Arkalion bisa. Apalagi nggih? PR nggih. Kemudian tablet salut selaput. Tablet salut selaput ini disalut dengan selaput yang tipis yang akan larut atau hancur di daerah lambung usus. Contohnya Vitogen. Yang berikutnya adalah tablet kompresi ganda. Tablet kompresi ganda contohnya
Dikolgen karena tabletnya kompresi berlapis, dalam pembuatannya memerlukan lebih dari 1 kali tekanan. Dikolgen contohnya. Kemudian tablet salut enterik, contohnya Voltaren. Tablet yang disalut dengan lapisan yang tidak atau hancur di lambung, tapi tujuan hancurnya adalah di usus. Kelebihan dan kekurangan tablet, kami rasa ada banyak. Kelebihannya mudah disimpan, usia pakai yang lebih panjang, konsentrasi yang lebih bervariasi. Untuk anak-anak dan orang secara kejiwaan tidak mungkin menelan obat, maka tablet tersebut dapat ditambahkan penghancur dan pembasah dengan air lebih dahulu untuk pengolahannya. Kemudian banyak sekali tabletnya ini dapat dibuat dalam berbagai dosis, dan keuntungan yang lainnya adalah tablet tidak mengandung alkohol tentunya. Kekurangannya, orang yang sukar menelan atau meminum sediaan tablet ini akan kesulitan. Beberapa obat tidak dapat digempa menjadi padat dan kompak. Kemudian bentuk sediaan yang berikutnya adalah pil. Dapat dibaca Ibu bahwa pil itu rata-rata berbentuk bulat, beratnya sekitar 100 sampai 500 mg, biasanya 300 mg ya. Kemudian krim adalah kesediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih dari obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, khususnya untuk penggunaan secara topikal di kulit. Banyak sekali kita jumpai obat-obat krim. Kemudian bentuk yang kelima adalah emulsi. Emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Kriteria emulsi yang baik itu ada, yang pertama adalah aman, yang kedua efektif efisien, yang ketiga merupakan dispersi homogen antara minyak dengan air, stabil baik secara fisik maupun kimia dalam penyimpanannya, memiliki viskositas yang optimal, dikemas dalam kemasan yang mendukung penggunaan dan stabilitas obat. Yang berikutnya adalah ekstrak. Ekstrak adalah sediaan paket yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplisin nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersedia diperlukan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat baku yang ditetapkan. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah gel. Kemudian ada imunoserum. Kemudian ada implan atau pelet, sering kita jumpai. Kemudian ada infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Kemudian ada inhalasi, sering kita gunakan, ada injeksi dan ada inhalasi juga. Kemudian ada tablet hisap. Kemudian ada sediaan obat mata. Salep mata adalah salep steril yang digunakan pada mata. Kemudian larutan obat mata, larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Kemudian ada pasta, ada plester, ada serbuk. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Serbuk dapat dibagi menjadi 2 macam, teman-teman bisa dibaca sendiri. Yang pertama adalah pulveres, biasanya diberikan dalam suatu resep atau racikan. Pulveres ini sediaannya padat yang berbentuk serbuk yang dikemas dalam beberapa bungkus kertas perkamen sesuai dengan jumlah yang tertulis pada resep. Biasanya memang digunakan untuk pemakaian obat oral.
Kemudian ada pulvis. Pulvis itu biasanya dimasukkan untuk pemakaian luar dengan cara ditaburkan. Tentunya kriterianya adalah aman, homogen, kering, halus, melekat pada kulit dengan baik. Kemudian ada solution atau larutan, terbagi atas larutan oral, larutan topikal, larutan otik, larutan optalmik, ada spirit dan tinctur. Larutan oral bisa dibaca ke dalam sirup dan eliksir. Kemudian larutan topikal, sediaan cair yang dimasukkan untuk penggunaan topikal pada kulit atau mukosa. Kemudian larutan otik adalah sediaan cair yang dimaksudkan untuk penggunaan dalam telinga. Untuk optalamik adalah sediaan cair yang digunakan pada mata. Spirit adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat yang mudah menguap. Tinctur adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Yang berikutnya yang sering sekali kita pakai adalah suppositoria. Suppositoria itu didesain untuk yang pertama adalah terapi obat efek lokal pada bagian anal. Contohnya pada penyakit hemoroid atau selain anal juga vaginal, contohnya candidiasis. Kemudian yang kedua adalah terapi dengan efek sistemik. Suppositoria anal sebagai alternatif pengobatan melalui anal bagi pasien yang tidak kooperatif terhadap pengobatan oral. Kemudian rute pemberian obat itu terbagi atas yang pertama ada efek sistemik dan efek lokal, Bapak Ibu. Efek sistemik biasanya yang pertama adalah oral. Oral kami teman-teman ini hanya refresh saja ya. Pemberiannya tentunya melalui mulut, mudah dan aman pemakainya. Lazim dan praktis ya, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Misalnya obat yang bersifat merangsang, aminofilin, atau yang diuraikan oleh getah lambung, insulin, oksitostin, itu tidak dapat diberikan secara oral. Dapat terjadi inaktivasi oleh hati sebelum diedarkan ke tempat kerjanya. Dapat juga untuk mencapai efek lokal, misalnya obat cacing, obat diagnosis untuk pemotretan lambung, usus, baik sekali untuk mengobati infeksi usus. Bentuk sediaan oral ini biasanya ada tablet, kapsul, bisa kapsul, obat isap, sirup, dan tetesan. Yang kedua adalah oral mukosa. Oral mukosa pemberian melalui mukosa di rongga mulut. Ada sublingual dan bukal. Ini di KDM sudah diberikan. Contoh sublingual itu isosorbit nih. Untuk bukal itu contohnya ada Sandopar tablet. Kemudian yang berikutnya adalah injeksi. Itu contoh penggunaan obat sublingual. Injeksi ada macam-macam. Ini saya rasa sudah pasti semuanya teman-teman. Keseharian kita sering kita pakai. Ada SC, IM, IV, intraarteri, IC, intralumbal. Intralumbal penyuntikan dilakukan ke dalam ruas tulang belakang ya. Ke dalam ruas tulang belakang. Intraperitoneal dalam ruang selaput atau rongga perut. Intrakardial ke dalam jantung karena kardiak. Intrapleural ke dalam rongga pleura. Intraartikuler penyuntikan ke dalam celah-celah sendi. Yang keempat adalah implantasi. Obat
dalam bentuk pelet steril dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus trokar, digunakan untuk efek yang lama. Bisa yang berikutnya ada rektal, melalui rektal atau dubur. Cara ini memiliki efek sistemik yang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan per oral, dan baik sekali digunakan untuk obat yang mudah dirusak asam lambung untuk rektal. Kemudian yang keenam adalah transdermal. Cara pemakaiannya melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Yang berikutnya adalah efek lokal. Untuk efek lokal ini bisa melalui kulit, diberikan dengan cara mengoleskan pada permukaan kulit ya. Obatnya bisa berbentuk salep, krim, dan lotion. Untuk inhalasi disemprotkan sedot melalui hidung atau mulut. Penyerapannya dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan. Kemudian yang ketiga melalui mukosa mata dan telinga. Yang keempat intravaginal. Yang kelima intranasal. Intranasal ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan selaput mukosa hidung yang membengkak. Contohnya apa nih? Ya, contohnya Otrivin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan teman-teman semuanya. Untuk macam-macam sediaan obat, sering kita hanya mengulas saja, kami tidak bermaksud menggurui teman-teman, kita hanya mengulas saja bahwa sediaan obat itu macamnya ada banyak, karena materi dalam IDK ini ada farmakologi, karena IDK itu ilmu dasar keperawatan, ini harusnya diberikan pada semester awal. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, singkat, padat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk pertemuan kali ini tugasnya membaca, karena ini berkaitan dengan mata kuliah keperawatan kebutuhan dasar manusia. Di situ ada cara pemberian obat, ada prinsip tujuh benar dan lain sebagainya, termasuk SOP pemberian obatnya. Semuanya dipelajari, dan bagi teman-teman yang sudah bekerja, kami rasa ini macam-macam pemberian obat ini adalah keseharian sering kita jumpai. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang, semangat pagi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.